Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara oleh Tenri Solong, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Singkawang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam. Pada kodrat alam, setiap anak sudah membawa sikap atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai pendidik, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tersebut. Yang bisa dilakukan oleh pendidik adalah menunjukkan, mengarahkan, dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Kodrat zaman. Pada kodrat zaman dapat diartikan bahwa sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada anak didiknya sesuai dengan zamannya agar mereka bisa berkarya dan menyesuaikan diri. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Tiap-tiap daerah di Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sebagai pendidik, bertanggung jawab melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak didiknya. Guru sebagai seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya dalam mengembangkan budi pekerti. Karena pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Dalam hakikatnya, sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah,
memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman jagung, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi pendidik tidak dapat mengganti kodrat jagung. Jagung tidak bisa diubah menjadi padi ataupun tanaman lainnya. Begitupun siswa, tidak ada yang dapat mengubah kodrat alam anak karena anak dilahirkan dengan kodratnya masing-masing dan dasar jiwanya masing-masing. Guru hanya dapat menuntun anak didiknya dengan sepenuh hati, kasih sayang, dan keikhlasan. Cara pendidik menuntun akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengatakan dalam hal mendidik yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia, yakni pengangkatan manusia ke taraf insani. Untuk mencapai hal itu, pedoman yang dapat digunakan adalah 3 semboyan pendidikan, yaitu Ingarso Sungtulodo, guru di depan sebagai pemberi teladan. Ingmadio Bangun Karso, guru di tengah harus mampu membangkitkan dan membangun semangat anak didik. Dan Tutwuri Handayani di belakang, guru harus bisa memberi dorongan dan arahan. Jika ketiga semboyan ini diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran Amung, akan berdampak luar biasa pada perkembangan peserta didik dalam pendidikannya. Sistem Amung memiliki pengertian menjaga, membina, mendidik anak dengan kasih sayang. Selain itu, pendidik juga harus memahami bahwa karakteristik anak didik adalah bermain, mengungkapkan rasa dan bebas. Ketika pendidik memahami karakteristik anak didik, maka itu akan membantu pendidik untuk menuntun anak didik dengan baik. Berikutnya adalah refleksi diri. Sebagai salah satu guru mata pelajaran yang dulu diujian nasionalkan, saya berusaha untuk mentransfer ilmu sebaik-baiknya agar setiap anak didik yang saya ajar mengerti, memahami, menerapkan semua ilmu yang mereka dapatkan dari saya. Saya berusaha mencari dan mencoba cara-cara jitu, mempelajari materi, dan menjawab soal-soal. Saya sangat berharap anak didik saya belajar dengan baik, tekun, serius, dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Ini saya lakukan karena saya sangat mencintai mereka serta sangat menyayangi mereka. Saya tidak ingin mereka gagal dalam mendapatkan nilai yang tinggi. Saya juga berusaha mengejar standar kurikulum yang berlaku. Namun, ketika saya mempelajari pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada banyak hal yang membuat saya sadar. Ternyata, cara tersebut tidak selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menginginkan anak didik menjadi sesuatu yang kita inginkan, bukanlah tujuan pendidikan. Mereka bukanlah kertas kosong yang bisa dilukis dan dibentuk sesuai keinginan pendidik. Saya juga menyadari bahwa dalam proses pendidikan di sekolah, saya belum maksimal mengaplikasikan kekuatan sosial budaya daerah saya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan bahwa inilah saatnya memperbaiki diri, karena tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi pendidik masa depan yang lebih baik. Sebagai seorang pendidik, saya akan menuntun anak didik dan menjadi teladan buat mereka. Dengan berbekal penguatan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang sesungguhnya, saya dapat mengubah
cara pandang saya terhadap pendidikan dan pengajaran terhadap anak didik saya. Insya Allah, saya akan membantu mereka mengeksplorasi pengetahuan dan pemahaman mereka tentang pelajaran yang saya ajarkan. Saya akan menuntun mereka dalam mencari jati diri mereka dengan kodrat mereka masing-masing. Pendidikan yang berpusat pada siswa akan saya terapkan dalam menuntun mereka agar mereka mendapatkan kecakapan hidup secara lahir dan batin dan menuntun mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi dari saya. Salam bahagia.